Sip. Sumpah. Maaf. Kira-kira belum on. Untung saya nggak sambil nyanyi ya. Untung nggak sambil joget, Pak. Joget kan nggak kelihatan, Lip. Habis dari tadi muter-muter terus nih link sayanya, jadi saya pikir belum masuk. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di mana ini? Di kosan? Di rumah? Di rumah, Pak. Di rumah. Mulu nggak kerja, Asri? Katanya Asri udah dapat kerja. Libur, Pak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Oke ya, kita mulai ya di pertemuan kelima etika keperawatan. Kemarin kan, mohon maaf banget saya nggak bisa ketemu sama kalian di dunia maya maupun di dunia nyata karena satu dan yang lain hal. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu di dunia maya karena PPKM udah juga udah mulai membuat lagi, jadi kita hari ini di online dulu. Dan untuk minggu depan saya nggak bisa, mohon maaf banget nggak bisa ngasih. Jadi minggu depan itu saya kirim materinya ya. Nah, kalian baca-baca sampai minggu depan. Itu nanti buat bahan UTS-nya kalian. UTS-nya kalian itu insya Allah di bulan depan, bulan Maret. Iya, Pak, siap. Ya. Untuk materinya dikasihnya minggu depan apa sekarang, Pak? Depan dong. Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ini saya mau kita belajar tentang konsep motivasi dan komunikasi efektif. Kemarin kalian sebetulnya udah dapat ya motivasi. Yang tugas kalian itu udah selesai belum sih? Kok yang ngirim cuma sedikit? Udah, Pak. Saya udah ngirim ke email Bapak. Sudah. Sama siapa gitu? Sama Jakia nggak salah ya? Gue bilang nggak ada ya. Saya udah kan, Pak. Asri, Pak. Kagak usah. Ya, Asri udah. Terus saya lupa lagi tuh. Ibu udah, Pak. Oh ya. Coba nanti saya cek lagi ya. Kalau ada yang belum, di email ulang lagi aja. Takut kelewat, ketumpuk emailnya. Tapi ceritanya jangan dikirim ke siapa-siapa ya, Pak. Malu. Ya, enggak lah. Main saya cerita-cerita. Yang penting kalian paham akan konsepnya motivasi. Terus cara kalian memotivasi diri itu seperti apa. Ini kita recall lagi konsep motivasinya seperti apa ya. Nah, pengertian motivasi menurut McClellan di 1975 itu motivasi terbentuk karena adanya kebutuhan atau need yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan individu mengalami tekanan. Kemudian kalau si Freud itu seorang psikoanalisis bahkan menyampaikan bahwa motivasi itu bawah sadar. Yaitu kebanyakan tingkah laku mereka justru dipengaruhi oleh keinginan dan kebutuhan yang tidak mereka sadari. Kemudian dari Robbins dan Mary Coulter
di 1950, kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan individu tertentu. Kemudian untuk beda kata si Mitchell tuh di 1982, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan secara sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Sedangkan menurut Usman di tahun 2006, motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga terdorong untuk bekerja. Nah, ini berdasarkan para tokoh, ya. Nah, pada akhirnya motivasi orang tergantung pada kekuatan motif mereka. Motif kadang-kadang dirumuskan sebagai kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dorongan, bisikan hati dalam diri individu. Motif diarahkan pada tujuan atau goals, baik itu disadari atau tidak disadari. Motif adalah mengapa kita berperilaku seperti itu, gitu kan? Motif membangunkan dan memelihara kegiatan dan menentukan arah umum perilaku seseorang. Menurut jenisnya, ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar. Ada juga motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Motivasi intrinsik biasanya lebih bertahan lama dan efektif dibandingkan dengan ekstrinsik. Ini menurut Usman di 2006. Nah, manfaat motivasi dalam hidup. Motif-motif diarahkan pada tujuan yang muncul dalam kondisi sadar atau dalam kondisi di bawah sadar. Motif-motif merupakan mengapa dari perilaku mereka muncul mempertahankan aktivitas dan mendeterminasi arah umum perilaku seorang individu. Pada intinya, dapat dikatakan bahwa motif-motif atau kebutuhan-kebutuhan merupakan penyebab terjadinya tindakan-tindakan. Contohnya, kenapa Asri kerja, sok pasti ada motivasinya, ya kan? Iya Pak, betul. Apa motivasinya Anda bekerja? Buat malu Pak, malu saya ngomongnya Pak. Untuk bertahan hidup? Untuk kan ada berbagai macam kan? Ada yang untuk bertahan hidup gitu kan? Ada yang ingin ya udah saya pengen iPhone 13 kan, saya harus ngapain? Saya harus kerja. Berarti kan itu salah satu dorongan dari dalam diri kan? Motivasi. Juga yang motivasi ini saya mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri dengan bekerja, saya bisa mengekspresikan diri. Nah, itu salah satu motivasi. Secara umum, motivasi tidak bisa dianggap sepele karena ini berhubungan dengan semangat Anda menjalankan hidup yang sukses, yang erat berkaitan dengan keseriusan, tujuan, serta ketekunan seorang untuk meraih maksud hatinya. Ada 3 elemen dasar di dalam definisi ini, yaitu intensitas, arah, serta ketekunan. Satu orang dikatakan mempunyai semangat tinggi, bisa disimpulkan orang tersebut mempunyai alasan yang amat kuat untuk meraih yang diinginkannya saat ini. Dengan kata motivasi, orang akan berbuat sesuatu yang spesial dan akan dapat meraih hidup sukses. Dengan demikian, motivasi hidup bukanlah pilar sukses, melainkan pendorong dan pembangkit semangat. Motivasi yang sesungguhnya adalah kata-kata motivasi yang ada dalam diri Anda. Kata yang ada di dalam hati nurani Anda itu adalah motivasi Anda dalam melakukan sesuatu. Contohnya ketika pasien males-malesan gitu kan, nggak bisa apa-apa gitu, tapi dia haus gitu. Nah itu merupakan motivasi dalam diri. Dia harus bergerak. Itu juga motivasi. Dia harus untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Nah, area motivasi manusia itu ada 4 area utama, yaitu makanan, cinta, seks, dan pencapaian. Ya. Buat saya kalian udah cukup dewasa di usia yang sekarang, jadi bukan hal-hal yang tabu kalau kita ngobrolin masalah seks ya. Nah, pada prinsipnya tujuan-tujuan yang mendasari motivasi ditentukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Individu dianggap tergerak untuk mencapai tujuan karena motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu seperti apa sih gitu kan? Nah, motivasi ini merupakan
motif-motif yang berfungsi secara alami tanpa perlu rangsangan dari luar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa dorongan untuk mengetahui dan menyelidiki sesuatu yang belum diketahui secara jelas dan benar, dan juga untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Contohnya yang kayak tadi. Selain itu, bentuk motivasi internal dapat diwujudkan dalam bentuk keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain dan selalu mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan yang dihadapinya. Ada yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik. Yaitu motivasi-motivasi yang berfungsi karena ada perangsang dari luar. Dapat dijelaskan bahwa motivasi ekstrinsik dapat diwujudkan dalam bentuk ketika ada keinginan untuk mendapat pujian atau penghargaan dari teman, guru, ataupun mendapat insentif yang berupa materi. Contohnya, ini disuruh lembur, ya kita mau aja karena udah jelas kan akan dibayar. Nah, itu merupakan motivasi dari perangsang luar. Nah, variabel-variabel motivasi yaitu terdiri dari motif atas kebutuhan dari pekerjaan, ya. Yang kedua adalah pengharapan atas lingkungan kerja, expectation. Kemudian atas dasar variabel kebutuhan, ya, itu imbalan, insentif. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Atkinson. Kemudian kita lanjut ke komunikasi efektif. Komunikasi memerlukan pengirim pesan dan penerima pesan yang dituju. Meskipun terkadang penerima tidak perlu hadir, namun tetap menyadari dan memahami maksud pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Komunikasi mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi berbagi area kesamaan komunikatif. Proses komunikasi dikatakan lengkap sekali jika penerima telah memahami pesan dari pengirim. Lebih luas lagi, praktek komunikasi dalam pengembangan kepribadian membutuhkan cara khusus sehingga tercapai komunikasi yang efektif yang diperlukan dalam membentuk kepercayaan diri seseorang. Begitu, komunikasi tidak selalu lancar. Ada kalanya harus terhenti atau gagal karena beberapa hambatan. Hambatannya, kuotanya habis, jadi atau sinyalnya jelek, gitu. Itu salah satu hambatan. Nah, menurut Ron dan Fergus, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Nah, kadangkala di sebuah perusahaan, di rumah sakit pun seperti itu gitu. Sekarang masih ada aja yang enggan atau takut untuk mengemukakan aspirasinya. Padahal apapun bentuk aspirasi kalian untuk kebaikan perusahaan itu harusnya disampaikan. Even meskipun pendapat tersebut belum tentu kebenarannya, belum tentu kesalahannya. Minimal kalian punya hak untuk berpendapat. Itu kan hasil analisa kalian. Jadi kalian harus bisa menyampaikan dengan baik. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Ya, komunikan itu respondennya. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini. Sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian, misunderstanding, atau penafsiran, misinterpretation, yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi, miskomunikasi. Jadi, yang harus diperiksa atau nanti diulang-ulang itu adalah misalnya dokter nulis paracetamol yang dimaksud itu adalah obatnya.
Tapi ketika kalian tidak bisa membaca, itu bisa jadi kan obat yang lain yang awalnya P kan gitu. Jadi kayak salah obat ya Pak? Betul. Nah itu yang akan jadi menyebabkan antara pesannya nggak nyampe gitu loh. Roisang. Kopi Belanda, Pak. Kemudian yang selanjutnya perceptual distortion. Dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya kalau dalam rapat itu suka ditunjuk atau misalnya gini. Kalian pasti punya cara pemecahan masalah yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kalian menghadapi pertanyaan dari kelas atom kemarin, ketika kalian penyuluhan misalnya, itu kan ada yang caranya luas, lihat dari satu sisi, meskipun pertanyaannya sama, tapi kalian yang moderator atau misalnya kalian yang sebagai videografernya pasti punya perbedaan pendapat dalam cara menjawab si pertanyaan dari peserta tersebut. Nah, pun termasuk dalam perselisihan kalian dengan pasangan kalian. Itu harus lihat dari dua sisi, intinya seperti itu. Sisi kaliannya sebagai yang tersakiti atau disakiti, sisi pasangan kalian yang merasa tersakiti atau menyakiti. Nah, itu yang harus kalian rinci lagi gitu, dijelaskan lagi, dikomunikasikan lagi supaya apa? Supaya kalian dapat mengimbangi itu loh. Sama-sama enak perasaannya. Kemudian selanjutnya perbedaan kultur. Ya. Hambatan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku. Seperti contohnya, kata jangan dalam bahasa Indonesia tersebut suatu jenis makanan berupa sup. Itu udah jelas ya, banyaklah bahasa-bahasa yang beda pengertiannya ketika mengambil di daerah. Kayak pepaya di gedang di Sunda itu adalah pepaya. Tapi ketika di Jawa, gedang itu apa? Tahu nggak? Pisang. Nah, pisang. Ya kan? Beda kan? Gitu. Karena ya kita berbeda suku dengan beda-beda pemahaman yang dari awalnya gitu. Kemudian perbedaan karena lingkungan fisik. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan, petir, kemudian cahaya yang kurang jelas, otomatis itu bisa mempengaruhi baik itu komunikatornya ataupun komunikannya, si pembawa pesan atau si penerima pesan. Kemudian purchase of communication channel. Adanya gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sambungan telepon terputus-putus, suara radio yang hilang muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, kemudian huruf ketikan yang buram atau yang disingkat-singkat. Nah, bisa jadi kan bacanya tuh beda-beda kan. Kemudian sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti secara jelas. Ya, makanya kalau saya jarang banget dalam nulis chat itu disingkat, karena pemahaman orang-orang beda-beda tentang singkatannya. Kemudian no feedback. Hambatan tersebut
adalah seorang sender yang mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver. Maka yang terjadi adalah komunikasi cuma satu arah yang sia-sia. Contohnya, seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para karyawan. Dalam penerapan gagasan tersebut, para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon, dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan seorang manajer. Nah, itu adalah kesalahan. Kenapa? Even kamu setuju atau nggak setuju, itu harus kalian balas. Ya, nanti ketika kalian kerja, mau itu cuman oke doang, baik Bu, baik dokter, itu kalian harus menjawab. Itu merupakan sebuah penghargaan dari kalian ke sender gitu. Ya. Kan nggak enak kalau digantungin ini pesannya udah nyampe atau enggak gitu. Seperti itu. Nah, strategi komunikasi efektif dalam mengembangkan diri yaitu yang pertama, tetaplah tersenyum. Usahakan tetap tersenyum. Betapapun Anda memiliki hari-hari yang tidak menyenangkan, hal ini mungkin terasa seperti terpaksa saat itu. Tapi Anda kemudian akan terheran-heran begitu besar senyum dapat meningkatkan spirit Anda. Nah, ini jadi dasar kenapa di rumah sakit yang tempat saya bekerja sekarang itu motonya adalah ada senyumnya gitu. Karena senyum itu secara psikologis itu meningkatkan kesembuhan pasien, itu meningkatkan spiritnya kita. Asalkan ya jangan senyum-senyum sendiri. Ntar dikatain ya Pak ya. Nanti halu gitu kan, nanti bilang halu. Kemudian yang kedua, pandai mengontrol diri. Ekspresi wajah merupakan salah satu tanda yang menggambarkan perasaan Anda yang paling mudah dikenali. Upayakan ekspresi mimik muka itu netral sekalipun ketika kamu tengah marah, stres, dan jangan biarkan dahi berkerut. Karena kerutan itu perlahan-lahan akan membuat Anda ya nih berarti ya. Jadi segimanapun kita dimarahin atau segimanapun pasien komplain gitu, jangan sampai kita menyeritkan dahi. Ya kan? Kita marah boleh, tapi simpen dulu kemarahannya gitu, dikontrol gitu emosinya. Yang selanjutnya, tetap berkomunikasi. Menutup dan menolak berkomunikasi secara emosi hanya bakal membuat masalah lebih runyam jika hari-hari Anda tetap penuh. Katanya si Alif doang kan? Ya. Tidak masalah apapun situasinya, cobalah sih kepada teman. Apapun permasalahan yang terjadi pada saat itu, ya tolong disampaikan. Cuman ada timing. Ketika kita menyampaikan suatu ide atau tak ada seorang pun di sekitar Anda yang ingin menjadi objek cemberut Anda. Jika Anda pagi terus belum sarapan, kadang suka balasnya, cuma gitu doang, dan itu sebetulnya nggak baik buat saya dan buat orang lain gitu. Nah, tetap kalau saya pun sehat gitu dibalas doang kan nggak enak. Nah, itu yang harus kita pikirin. Kita harus rasakan orang lain sebelum kita memperlakukan itu kepada orang lain. Kemudian miliki rasa humor. Seberapapun beratnya hari-hari Anda, cobalah untuk tidak menghilangkan perasaan humor.
Tertawa itu baik bagi jiwa dan membantu orang di sekitar Anda merasa lebih baik dan tunjukkan Anda memiliki kepribadian yang baik. Iya, tapi jangan ngebanyol terus gitu loh, ya. Kemudian yang selanjutnya teknik komunikasi menurut ahli. Dalam proses komunikasi, tiap klien, komunikan atau penerima pesan tidak sama dalam menerima pesan atau informasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknik komunikasi yang berbeda pula. Teknik komunikasi berikut ini merupakan komunikasi terbaik menurut Sif tahun 94 ya, yang Chris Stewart dan Sandin, kemudian Wilson dan Knexel ya. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Keterampilan mendengarkan sepenuh perhatian adalah dengan pandang klien ketika sedang berbicara. Lihat matanya. Kalau kalian nggak sanggup lihat matanya, lihat jidatnya. Kalau nggak ada jidatnya gimana Pak? Ya lihat hidungnya berarti. Kalau kamu nggak sanggup lihat matanya. Yang penting lihat, fokus gitu. Artinya kita bisa menghargai si lawan kita, klien kita. Kemudian pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Ya. Sikap tubuh yang menunjukkan perhatian dengan tidak menyilangkan kaki atau tangan. Ini contohnya. Kalian biasa suka menyilangkan kaki gitu dan tangan ketika kalian udah mulai bosan mendengarkan lawan bicara, kalian suka menyilangkan dan bingung gitu kan. Nah itu sebetulnya sikap tubuh yang nggak baik, karena kalau orang lawan kita tahu, berarti kalian nggak bisa belajar untuk profesional gitu loh dalam mendengarkannya. Kemudian hindarkan gerakan yang tidak perlu. Contohnya suka muterin pulpen kali ya pas ngobrol tuh, muterin pulpen terus apa ya, jari jempol ke jempol tuh kalau dengerin tangan di atas meja tapi si jarinya suka diputar-putar gitu si jempolnya. Nah itu yang harus dihindari. Anggukan kepala jika kalian membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Nah kalau bisa ya tetap sikap sempurna gitu kan. Jadi jangan bersandar ketika kalian berbicara, duduk gitu. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Tentu saja sebagai perawat kita tidak harus menerima semua perilaku klien. Perawat sebaiknya menghindarkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengerutkan kening atau menggelengkan kepala seakan tidak percaya. Nah itu jangan sampai ditunjukkan kepada pasien. Ya, selanjutnya menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien. Selama pengkajian atau kumpulan data, ajukan pertanyaan secara berurutan. Jadi jangan random aclok-aclokan kalau bahasa Sunda bilang. Jangan sekarang nanya tentang keadaan di kepala, misalnya kalau lagi head to toe, misalnya tiba-tiba kalian ke kaki gitu. Nah itu jangan. Mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ini mengkonfirmasi. Dengan mengulang kembali ucapan klien, perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Namun perawat harus berhati-hati ketika menggunakan metode ini karena pengertian bisa rancu jika pengucapan ulang mempunyai arti yang berbeda. Contohnya, klien, saya tidak dapat tidur sepanjang malam, saya terjaga. Saudara mengalami kesulitan untuk tidur. Nah,
bukan seperti itu. Tapi pengulangannya, misalnya contohnya, mengkonfirmasi ini. Coba Bu, namanya boleh disebutkan namanya, gitu. Usianya berapa Bu? Tanggal lahir kan kita bisa konfirmasi sesuai dengan status pasien yang kita bawa untuk melakukan tindakan. Klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, perawat perlu menghentikan pembicaraan untuk mengklarifikasi dengan menyamakan pengertian. Karena informasi sangat penting dalam memberikan pelayanan keperawatan. Agar pesan dapat diterima dengan benar, perawat perlu memberikan contoh konkret dan mudah dimengerti pasien. Yaitu ketika edukasi itu, contohin dulu kayak gimana edukasi yang baik dan benar supaya kliennya paham, kliennya tahu, dan kliennya mampu. Kemudian memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutus pembicaraan klien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicaraan berlanjut tanpa informasi yang baru. Ya. Selanjutnya, menyampaikan hasil observasi. Perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya, sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar atau tidak. Menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus bertambah memfokuskan atau mengklarifikasi pesan. Contohnya nih, Anda tampak cemas. Atau apakah Anda merasa tidak tenang apabila Anda lebih enak yang mana gitu dalam kita menyampaikan komunikasinya. Nah, itu bisa kalian olah nanti berdasarkan pengamatan kalian dan pengalaman kalian. Semakin sering kalian berkomunikasi dan membaca cara berkomunikasi dengan pasien, nah, nanti akan kalian temukan bahasa mana yang enak untuk disampaikan ke pasien. Dan sebetulnya komunikasi efektif ini nanti lebih mendalam lagi nanti di mata kuliah selanjutnya. Kemudian menawarkan informasi, tambahan informasi yang memungkinkan penghayatan yang lebih baik bagi klien terhadap keadaannya. Memberikan tambahan informasi merupakan pendidikan kesehatan bagi klien. Selain ini, akan menambah rasa percaya klien terhadap perawat. Apabila ada informasi yang ditutupi oleh dokter, perawat perlu mengklarifikasi alasannya. Perawat tidak boleh memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Jadi hadapkan dengan dua pilihan. Bukan menasehati, bukan ngajarin gitu, tapi memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Ini Pak, kalau nggak dioperasi, nanti kan dampaknya akan kayak gini-gini. Kalau dioperasi, ya kemungkinan besar memang akan gini-gini. Itu hadapkan pasien dalam pilihan. Dia memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisir pikirannya. Penggunaan metode diam memerlukan keterampilan, ketetapan waktu. Jika tidak, maka akan menimbulkan perasaan tidak enak. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisir pikirannya, dan memproses informasi. Diam memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisir pikirannya, dan memproses informasi. Diam terutama berguna pada saat klien harus mengambil keputusan. Jadi jangan mendesak, Pak, jadi maunya pilih A atau pilih B gitu, mau dioperasi atau enggak gitu. Jangan didesak terus. Kita memang butuh cepat gitu kan. Misalnya butuh keputusan cepat dari keluarga pasien. Nah, tapi kita nggak bisa mendesak begitu saja. Kita arahin lagi, kita ingatkan lagi. Pak, mohon informasinya, keputusannya seperti apa, karena pasien memerlukan tindakan sesegera mungkin. Apakah Bapak setuju dengan tindakan tersebut atau Bapak tidak setuju dengan tindakan tersebut? Gitu. Ini kan kita kejar-kejaran sama waktu, gitu. Nah, kita harus paham kondisi mereka yang pasti kebingungan dihadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut.
Kemudian meringkas adalah pengulangan ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Ringkas pembicaraan membantu perawat mengulang aspek penting dalam interaksinya, sehingga dapat melanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Contohnya, selama beberapa jam Anda dan saya telah membicarakan hal tentang penyakit Tuan X. Contohnya kayak gitu. Kemudian memberikan penghargaan, memberi salam kepada klien dengan menyebut namanya, menunjukkan kesadaran tentang perubahan yang terjadi dalam menghargai klien sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak dan tanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai individu. Salam menunjukkan betapa perawat peduli terhadap orang lain dengan sikap ramah dan akrab. Menawarkan diri, klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dan orang lain, atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya. Rasa tertarik teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Contohnya, saya ingin Anda merasa tenang dan nyaman. Nah, kira-kira komunikasi selanjutnya apa nih supaya kelihatan kita tertarik? Bukan menawarkan diri, ada yang bisa saya bantu, cuma gitu-gitu doang mah. Jadi kan rada-rada biasa banget gitu. Kemudian memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Biarkan klien yang merasa ragu-ragu dan tidak pasti tentang perannya. Dalam interaksi ini, perawat dapat menstimulasinya untuk mengambil inisiatif dan merasakan bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraannya. Contohnya, adakah sesuatu yang ingin Anda bicarakan? Atau apakah yang sedang saudara pikirkan? Dari mana Anda ingin memulai pembicaraannya? Biasanya ini lebih ke psikologis ke pasiennya. Ya, karena kadang orang yang nggak mau tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, biasanya kayak gitu. Udah ya, selesai berarti. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena diri sendiri ada kelebihan tersendiri. Gitu. Sekian materi kuliah di pertemuan hari ini. Saya ngebut banget padahal banyak gitu ya. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan, enggak? Udah pada paham? Hey, halo. Iya, Pak. Ada nggak sih? Ada, Pak. Ada. Kalau ada direspon dong. Baru saja ngasih tahu kalau ngerespon itu merupakan apresiasi dari komunikan ke komunikator. Jadi kalian harusnya ketika saya nanya itu harusnya, ya Pak, udah paham, belum Pak. Kalau ada yang belum, mana yang mau ditanyakan? Atau kalian sedang mencoba untuk diam, untuk mengorganisir pikirannya, apa ya yang kurang ya, apa ya yang bingung ya. Nah, coba kalau paham ya disampaikan paham. Kalau nggak ada yang mengerti, silahkan tanyakan. Gimana Zahra? Iya, Pak. Iya Pak, cuma gitu. Sarah, gimana Sarah? Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Nggak ada.
Insya Allah paham, Pak. Benar ya. Berarti harus bagus ya UTS-nya nanti ya. Insya Allah, Pak. UTS-nya mau esai mau PG? Terserah. Terserah nih. Iya, Pak. Terserah Bapak aja deh. Asik, terserah saya. Ikhlas berarti ya, mau berapapun, apapun. Ikhlas, Pak. Oke, nanti saya kirim materinya yang hari ini. Ya, kalian baca-baca. Iya, Pak. Kalau nggak ada yang dipahamin, silakan untuk nanya. Kan udah punya nomor saya kan, jangan sungkan-sungkan ya. Kalaupun saya telat ngasih respon, tapi minimal kan saya pasti respon. Di follow up lagi Pak, ini belum terjawab Pak, ini kayak gimana? Takut saya kelewat gitu. Ya, cuman baru kebaca terus keseling sama yang lain gitu kan, jadi kelupain. Oke? Iya, Oke. Pak. Oke, selamat. Kalian lanjut kuliah sore ya? Iya, Pak. Gizi sama Promkes berarti ya? Iya. Oke. Sip, sehat-sehat ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya. Ya. Iya ada charger. Enggak ada, Mas. Charger apa? Charger apa? Charger HP. Kalau Type C ada. Oh, bukan Type C. Coba si Alif. Agak ada. Ini ada yang bawa tanah.